Halo kawan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Catur Ayo Main. Kali ini aku akan rekap pertandingan yang baru saja terjadi antara Catur Ayo Main dengan seseorang dengan ILO 1643 ya. Oke, langsung saja ke permainan. Diawali dengan langkah E4. Biasa itu mengontrol tengah dan membuka jalur gajah dan menteri. Oke, aku jawab dengan D5, menawarkan pertukaran. Kalau terjadi pertukaran, aku akan makan seperti ini. Nah, biasanya itu diserang. Nah, dari sini kita hanya ada dua jalan yang bagus ya, antara pulang atau nongkrong. Ya, aku biasanya nongkrong di sini. Setelah itu mempersiapkan bidak-bidak yang lain, oke, perwira yang lain. Kembali ke pertandingan, ternyata setelah kutawarkan pertukaran, beliau menolak memajukan anak ke E5, ke E5 ya. Dari sini aku tidak tahu apa yang harus dilakukan. Eh, persiap Akhirnya mempersiapkan apa perwira dengan normal aja. Gajah ke F5 dijawab dengan anak ke D4, melindungi anak di E5. Oke, ini pelindungannya sangat kuat. Aku jawab dengan A3, karena aku mau majuin kuda ke situ, takut kena pin sama gajah, ngepin ke raja. Oke, misalkan kalau aku langsung begini, nah takutnya nanti dia begitu ya. Jadi aku majuin dulu anak supaya ini gak bisa ke situ. Dijawab dengan anak ke F4. Oke, aku gak ngerti, tapi sekarang aku punya ide untuk ngasih sekak sama raja supaya rajanya gak bisa pindah. Nah, makanya gajah ini aku buat nongkrong di sini. Siapa tahu aja dia dia nyerang ke sana kan. Kan begitu. Ini bisa ke sini. Kalau dicegah sama Kusuba, ya sepertinya ini masih bisa dicegah ya. Intinya mencegah raja agar kehilangan hak rokade ya. Oke, kembali ke pertandingan. Nah, dari anak ke sana, aku lanjutkan dulu dengan kuda menyerang anak di D4 dan dijawab dengan anak ke C3. uh, jadi struktur anaknya saling menjaga ya. Istilahnya pound chain ya, rantai rantai anak. Lanjut, aku majuin anak ke sana, masih berharap dia mengancam karena kan ada dilindungi sama menteri ya. Aku mau geser dia ke sini, masih masih gak bisa. Nggak apa-apa, gajah ke sana ya. Gak tahu apa tujuannya, yang penting mungkin keluar aja ya, atau sorry ya, intinya mungkin dia nanti mau rokade jalur menteri ya, rokade di wilayah menteri. Oke, aku jawab dengan kuda ke H6, mau maaf ya, H6. Masih berharap dia nyerang, tapi tidak, malah kuda kuda yang ke H3. Jadi
Entah apa tujuannya, nanti kita lihat. Oke, ini kuda meskipun lambangnya X jelas-jelas menyerang gajah ya. Kemudian lawan menjawab dengan menteri ke D2, maksudnya adalah melindungi gajah ini dari serangan kuda. Jelas terlihat. Nah, aku sebetulnya ini hampir bisa disebut random ya, karena emang tujuannya tadinya Pak gajah mau pindah sih. Dan dijawab dengan kuda ke G5. Oke, setelah itu aku buka jalur untuk menteri. Ada 2 ancaman meskipun dilindungi oleh banyak nih, 1 2 3, tapi pada akhirnya tujuanku tercapai nanti. Nah, kuda mulai diancam. Di sini kuda gak bisa balik. Di sini ada gajah yang menghalangi, kalau mundur ke sini dimakan sama anak gratis gitu ya. Makanya satu-satunya adalah memakan gajah lawan. Dimakan balik. Setelah dimakan balik, aku masih belum yakin mau rokade ke sisi raja atau rokade ke sisi menteri ya. Lanjut. Nah, ini sebetulnya gerakan-gerakan untuk membuang waktu aja guys ya. Masih berharap ada serangan ke situ ya, supaya ini bisa pindah sambil menyerang benteng. Dan lawan kita lebih jeli, dia mendahulukan kuda. Mungkin ada niatan rokade ke sini, nggak tahu ya. Aku pun akhirnya rokade duluan, karena ini memang sisi yang sebelah sini udah pada siap ya. Apalagi kalau itu memang ke sana. Apa siapa ngomong? Akhirnya diserang sesuai dengan rencana awal. Aku mendapatkan serangan. Ya, begitu kalau punya cita-cita bertahanlah sampai terwujud. Lanjutkan menghindar sambil menyerang. Ya, dimakan sama kuda, balik sama anak. Nah, di sini ada sedikit inakurasi menurutku, karena dia makan pakai menteri ya. Mesin juga setuju ya, jadi aku punya kesempatan makan anak. Nah, jadi posisinya equal. Nah, seharusnya ini dimakannya pakai kuda. Nah, jadi dia unggul satu anak, tapi tidak ya, dimakan sama menteri. Akhirnya posisinya kembali seimbang. Oke, gajah diaktifkan. Nah, jadi dia punya 2 pilihan sekarang, kemanapun. Nah, tujuan aku tercapai guys, mencegah raja untuk rokade. Nah, ini gak ada yang bisa menghalangi. Terpaksa raja maju. Oke, lanjut. Nah, gerakan ini rencananya adalah seperti itu guys, makan 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 skak. Tapi aku baru sadar bahwa di sini ada menteri yang nongkrong, jadi rencananya aku batalkan, karena misalkan kalau dipaksain 1 2 skak gratis ini ya, jadi aku batalkan rencananya. Oke, dari anak ini, karena aku takut si menteri bisa makan ke situ ya. Memang awalnya halangi kuda, tapi aku lanjutkan ke situ aja. D5.
Mesin bertanya-tanya, entah mengapa aku juga bertanya-tanya guys. Oke, lanjut. Nah, di sini agak ngeri-ngeri sedap nih mulai terasa guys, karena aku merasakan bakal ada serangan dari sisi ini atau dari sisi itu ya. Mulai agak-agak khawatir, tapi dilanjut aja. Aku double battery nih, eh, mengontrol baris D ya. Dan akhirnya, entah mengapa ini blunder ya, aku juga gak ngerti guys. Oke, yang sebetulnya ini mengerikan buat aku guys, karena aku udah diserang, dan kalau aku makan, dia makan begini, yang ditakutkan begitu. Bisa, apalagi kalau kesini, wah udah ini ya. Emang nggak semematikan itu, tapi tetap aja takut guys. Oke, lanjut. Ini akurasi, dimakan. Nah, jadi ini gak bisa lanjut sekarang, dan lawan pun pindah tempat. Oke, ada dua jalur, ini udah tertutup, ternyata dia pindah jalur. Oke, dari sini aku mulai khawatir dan ngeri-ngeri sedap guys. uh, Padahal ini bisa jaga juga ya kuda, tapi gak apa-apa. Aku ke situ ya, terus juga aku sendiri juga uh, mungkin maksudnya mau ke sini ya, tadi lupa juga sih. Nah, dari sini keajaiban terjadi guys, kuda diancam ya. Sekarang kelihatan dari mesin keunggulan hitam langsung drastis ya, tapi tadi saat main aku justru keringat dingin guys ya. Dari sini antara kuda mundur atau balik, kalau ke sini udah jelas bisa-bisa terjebak kudanya. Yang paling aku khawatirkan adalah anak yang maju nih ya. Misalkan kalau aku kuda ke situ, dia ke sini, udah nih tamat kayak sana, tamat tuh ya. Nah, makanya di sini aku nekat aja lah, mau sekat pakai benteng ke sana guys. Makanya kuda ini harus di benteng ini harus dikorbankan. Dan ternyata brilian. Tadi mah gak tahu itu brilian guys, tadi mah aku nekat aja itu. Oke, ini pas aku ngelakuin kuda ke benteng ke E5, aku kaget sendiri karena melihat jalur ini nih. Atau langsung ke sana, lalu aku sendiri sadar, oh iya ini bentengnya ngepin ke raja, jadi menteri gak bisa kemana-mana. Oke, seharusnya yang dilakukan lawan adalah mengorbankan menteri guys ya. Ini masih ada kesempatan, dari sini aku gak tahu, mungkin begitu ya. Masih masih panjang perjalanannya, tapi eh, lawan memakan dengan anak ya, dan tujuanku tercapai ya, bisa sarkastis itu. Nah, di sini aku mulai sadar guys, setelah ini bakal skakmat. Kenapa? Karena ini dijaga oleh benteng, ini dijaga oleh kuda, dan jalur ini dijaga oleh menteri. Raja hanya punya dua jalur, 1 dan 2.
kemanapun perginya itu skakmat, dan lawan mengarahkan raja ke F3. Nah, aku skakmat ke sini ya. Seperti itu guys. Melihat 1 2 3 4 1 2 3 ya. Jadi tadi aku panik sebetulnya, tapi justru malah menemukan langkah brilian guys. Oke, demikian rekap dari Caturan Ayo Main. Semoga terhibur, bisa menginspirasi kawan semua, permainannya bisa meningkat. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.